Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Saudara-saudariku, kami di sini waktu Indonesia bagian barat telah menunaikan salat Isya berjamaah. Alhamdulillah beserta amal sunnah yang telah menyertainya. Kita bermohon pada Allah semoga salat yang telah ditunaikan berkenan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penerimaan terbaik insyaallah. Pun demikian bagi teman-teman dimanapun Anda berada, dan boleh jadi juga tidak bersama di wilayah Indonesia atau bahkan di Indonesia di waktu-waktu yang berbeda. Semoga dengan salat yang telah atau akan ditunaikan mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan penerimaan terbaik di sisinya insyaallah. Kita akan berkenan melanjutkan kembali kajian kita di pertemuan malam hari ini. Kembali ke papan tulis yang telah kita uraikan dengan skema pembahasan yang telah ditampilkan dari ba'da maghrib tadi. Sekarang kita akan lanjut pembahasan kita di titik ini, teman-teman sekalian. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penjelasan tentang 4 golongan, dan diharapkan keempat golongan ini menjadi golongan yang terbaik, yaitu golongan yang pertama, diseru kemudian untuk kembali membangun jembatan guna menuju perbaikan-perbaikan dalam konteks penyembahan kepada Allah yang sempurna di ayat ke-21. Kemudian Allah menegaskan alasan rasional tentang itu di ayat yang ke-22 sebagai pembuka tentunya. Karena nanti di ayat-ayat berikutnya akan ada turunan-turunan pembahasan yang semakin menguatkan itu kembali. Tentang ketuhanan Allah, tentang kenapa kita mesti beribadah, tentang penciptaan langit dan bumi, argumentasi akalnya seperti apa, kita akan temukan di ayat-ayat berikutnya. Secara singkat, untuk mendapatkan penguatan ini tentu kita harus mendapatkan bimbingan, dan bimbingan ini harus tampak dari keseharian kita yang bisa kita rasakan, bisa berinteraksi, membersamai kita, dan juga mempraktekkan kehidupan kita sebagai manusia. Harus ada contoh langsungnya, dan mustahil itu dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta. Maka mesti ada sosok dari kalangan kita sendiri, dari kalangan manusia yang menyontohkan kepada kita kehidupan berkemanusiaan. Dari perkara-perkara yang paling sederhana sampai situasi yang sangat kompleks, dari mulai berjalan, masuk ke toilet, sampai kehidupan rumah tangga, sampai babnya bangsa dan negara, dan hal kompleks lainnya. Maka dipilihlah seorang Rasul mulia, Nabi Muhammad SAW, dan semua yang melekat kepada beliau semua mulia. Nasabnya sangat mulia, tempat lahirnya mulia, tempat hijrahnya mulia, ya, semua kegiatannya mulia, sifat akhlaknya, dan melekat keseluruhannya pada sosok yang sangat dimuliakan dan mulia ini. Nabi Muhammad SAW dibekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kurikulum termulia, karena kurikulum ini akan berlaku berkelanjutan bagi setiap generasi manusia yang berkehidupan sampai dengan akhir zaman dan kehidupan selesai di dunia ini. Itulah Al-Quran. Berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya yang sifatnya hanya regional, lokal saja untuk generasi tertentu, umat tertentu. Karena itu dia tidak mendapati jaminan keabadian, baik dari segi lafadznya atau bahkan sampai dengan tuntunannya yang dipraktekkan sama persis dengan apa yang tertuang di kitabnya. Potensial mengalami perubahan-perubahan atau bahkan penyimpangan. Al-Quran terjaga dari mulai lafadznya dari dulu sampai dengan kini, dan terjaga dengan dua keadaan, ya, baik dari segi hafalan, dan segi hafalannya pun sangat ketat, teriwayatkan dari setiap generasi dengan jumlah mutawatir yang mustahil melakukan kebohongan, terverifikasi semuanya dengan nama sanad sampai ke Nabi SAW. Dia mahfuzun fis sudur, terjaga dalam jiwa yang paling dalam, maktubun fis sutur, tertuliskan. Jadi keduanya bisa saling menguatkan. Apa yang dituliskan dicek oleh hafalan, apa yang ada di hafalan dicek lewat tulisan. Inilah Al-Quran. Surah ke-15 Al-Hijr di ayat yang ke-9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguh dengan keagunganku, kata Allah, kami turunkan Al-Quran sebagai pengingat bahwa Quran ini adalah firman Allah. Quran, kurikulum hidup. Quran yang akan mengarahkan kita pada kemuliaan. Dan kata Allah, dengan keagunganku kami yang menjaganya. Abadi, kekal, jadi petunjuk sampai kehidupan kita berakhir, sampai kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi hujjah untuk kita atau hujjatun alaik. Baik teman-teman, jadi ketika ini telah diturunkan, Rasul telah dipilih, tadi saya sampaikan menjelang Isya bahwa ada golongan-golongan tertentu, khususnya 2, 3, dan 4 yang
melakukan pengingkaran langsung baik kepada Rasulullah SAW atau bahkan kurikulum kehidupan yang Allah turunkan berupa Al-Quran. Faktornya bisa banyak, boleh jadi mereka ingin mendapatkan kenyamanan sesaat di dunia ini yang telah diraih, atau bisa jadi juga karena faktor iri hati, dengki, ataupun faktor-faktor lainnya yang kalau disimpulkan singkatnya adalah menolak keberadaan Al-Quran sebagai kurikulum kehidupan, pun demikian menolak kebenaran Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul yang diutus untuk membimbing umat manusia kepada nuansa kebahagiaan, ketentraman, dan kesenangan dalam berkehidupan di tiga alam. Maka penolakan langsung ini disertai juga dengan tuduhan-tuduhan. Baik ya? Bukan hanya meragukan, tapi juga menuduh tanpa argumentasi, tanpa bukti yang jelas, dan melahirkan, nah ini dia, kadang-kadang narasi-narasi yang rapuh, seperti masuk akal, ya, seperti logis, tapi sesungguhnya rapuh dan di luar argumentasi yang dibenarkan, baik secara ilmiah atau bahkan ukuran-ukuran yang lainnya. Nah, kita ambil contoh misalnya, dalam bahasa Arab, meragukan sambil menuduh atau menolak, ya, dengan cara yang tidak langsung, tapi nuduh, dan itu sangat menyakitkan. Itu bahasa Arabnya disebut dengan raib namanya, ya, raibun. Ya. Jadi yang ditampilkan seperti keraguan, tapi sebetulnya di balik itu ada tuduhan. Ya. Namanya apa? Raib. Ya. Kalau ragu saja itu syak. Tapi kalau meragukan ada tuduhan, ada sangkaan, syak wa sangka, nuduh dan nyangka dan melukai di dalamnya, itu raib namanya. Ya kan? Baik itu ditujukan kepada sosoknya seperti Nabi Muhammad SAW atau bahkan pedoman atau yang dibawa ya tertentu seperti Al-Quran dalam konteks ini. Ya, maka ini yang dimaksudkan katanya disebut dengan apa tadi? Raib. Apa di antara tuduhan yang disematkan kepada Rasulullah SAW bersamaan itu dengan Qurannya? Dia sekaligus nih. Ya, yang disoal itu bisa Qurannya. Jadi kalau Qurannya disoal kan hilang nubuat Nabi Muhammad SAW. Ya, seorang nabi, rasul ditetapkan menjadi nabi dan rasul, kan dekretnya, kan pengangkatannya kan dari Allah, wahyu. Wahyunya berupa ayat kan? Nah, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, ayatnya namanya apa? Al-Quran. Karena itu semua isi Quran disebutnya apa? Ayat. Dengan turunnya surah Al-Alaq, ayat 1 sampai dengan 5, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai dengan ayat kelima itu, maka dengan turunnya ayat ini, Nabi Muhammad SAW ditetapkan, diangkat sebagai Nabi dan Rasul. Jadi kalau yang disoal ayatnya, disoal Qurannya, dijatuhkan ini, maka tujuan akhirnya adalah menjatuhkan kredibilitas sekaligus penetapan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul. Maka kadang-kadang mereka langsung menyoal Nabinya, kadang-kadang langsung menyoal Qurannya. Ya, seperti yang pernah saya sampaikan di Quran surah ke-69 itu kan, surah Al-Haqqah ya, Quran surah ke-69. Ya, bisa dicek kembali ya, ayat 41 sampai dengan 42 ya, atau dari ayat 40 lah bisa sampai dengan 42. Ya, ini kan terkait dengan Quran. Nanti ketika masuk ke ayat 41-nya, 42-nya tegas sekali disampaikan. Ya, mereka berkomen bahwa oh ini nih, Quran ini produk sihirnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena mampu memengaruhi orang lain, dan mereka menyimpulkan di sihir gitu kan. Atau mereka langsung mengatakan oh ini mantranya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini dukun baru nih ya, kekinian, bisa memberikan mantra-mantra sehingga memengaruhi orang-orang. Ya, sehingga yang tadinya menyembah ya sesuatu yang dipertuhankan sekarang bergeser, meninggalkan kerabatnya, keluarganya, bersikap yang baru, padahal itu semua bagus itu, dan diakui sebagai sesuatu yang baik. Tapi karena memang mau nuduh, dituduhlah Nabi Muhammad SAW. Maka Allah kemudian membantah, wa ma huwa biqauli sahir, ya kan? Dan juga disebutkan setelahnya wa ma huwa biqauli kahin, ya kan? Yang sebelumnya qalilan ma tu'minun, setelahnya qalilan ma tadhakkarun, ya. Dan memang mereka tidak beriman, tidak yakin ini, ya. Anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun, mereka tidak beriman, tidak berfikir, dan tidak ada argumentasinya. Jadi Nabi Muhammad SAW sekaligus Qur'annya dituduh sebagai produk ya, produk sihir. Kemudian juga apa lagi? Produk perdukunan, dukun. Ya. Nanti puncaknya ditegaskan juga di surah Al-Mudaththir. Ya, di surah Al-Mudaththir, surah yang ke-74 ya. Baik, di ayat 24 sampai 25. Silahkan dicek ya teman-teman. Quran surah 74 ayat 24 sampai 25. Ya kan? Ada ayatnya? Faqala in hadza illa sihri yu'thar, in hadza illa qaulul bashar. Ada ayatnya? Ya, maka mereka komen tuh.
Ketika Quran diturunkan, kata-katanya begitu dalam, maknanya begitu tinggi, kemudian menyentuh kepada jiwa yang sangat dalam. Beda dengan syair yang mereka biasa buat. Kan saya pernah sampaikan di pertemuan yang lampau, orang-orang jahiliyah pada masa itu begawannya ya puisi. Mereka mudah sekali membuat puisi, sastra, tinggi sekali kalimatnya, lafadznya sangat sempurna, ujung-ujungnya pas, bagus, formulasinya tinggi, sampai nanti satu saat muncul ilmu arud. Ya, kesempatan berbeda nanti kita bisa ulas. Sebelumnya telah saya sampaikan juga beberapa hal terkait dengan itu. Maka mereka mencoba mengatakan, oh ini produk sihirnya Muhammad SAW, sihir dari kata-kata. Ya, makanya ada ungkapan mengatakan dari sebagian kata-kata itu seperti magic, bisa memengaruhi orang lain. Mereka mengatakan ini sihir yang diwariskan, sihir yu'thar, dari sihir yang diwariskan dari sebelum-sebelumnya sehingga punya kemampuan memengaruhi orang lain. Itu tuduhan mereka. Dan puncaknya di ayat 25 mereka mengatakan, ya, mereka mengatakan in hadza illa qaulul bashar, dan ini sebetulnya produk manusia biasa. Produk manusia biasa. Nah, karena ada statement ini yang paling menarik. Mereka mengatakan ini produk manusia biasa, ini bukan firman Tuhan, ini bukan firman Allah, ini buatan-buatannya Muhammad SAW saja. Muhammad seorang dukun baru, kan Muhammad seorang penyihir yang punya kemampuan mengaruhi orang dan sebagainya, ini produk manusia biasa. Maka dari situlah kemudian turun tantangan dari Allah secara langsung. Kalau kalian memang nuduh Muhammad SAW, ya kan? Tanpa argumentasi yang jelas, kok tiba-tiba nuduh, tuduhannya disematkan, tapi nggak punya pembuktian. Buktinya mana? Ya kan? Baik, kalau Muhammad SAW seorang tukang sihir, buktinya mana? Ya kan? Tentu akan punya kemampuan sihir seperti tukang sihir yang lain. Kalau beliau SAW dituduh sebagai seorang dukun, buktinya mana? Karena dukun itu kan punya standar. Ya, standarnya begini disebut dengan dukun. Nggak begini, bukan dukun dia. Kan? Seorang penyair punya standar. Ya, standarnya ini ada 16 kan rumusnya disebut dengan bahar itu. Ya, kalau dia bisa membuat sesuatu kalimat dengan rumus ini, rumus tawil misalnya kan, tawilun lahudunal bukhari fadailu fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun, maka ini penyair. Kalau bukan dengan formulasi itu nggak bisa disebut seorang penyair, ada syarat-syaratnya tertentu, ya. Tapi mereka mengatakan ya terlepas dari itu ini produk manusia biasa. Maka turunlah kemudian ayat-ayat tantangan, baik di fase Mekah yang mewakili golongan 2 dan 3 ini. Oh, saking kagetnya tadi geser ya. Ataupun golongan munafik di Madinah ini. Ya. Di Mekah nanti turun ayat-ayat merespon itu. Seperti contoh Quran misalnya dari surah ke-17 ya, Al-Isra ayat 88. Sebelumnya bahkan di Quran surah Hud surah 11 itu kan ayat 13. Nanti bahkan sebelumnya lagi di Quran surah Yunus surah 10 kan ayat 37 sampai 38. Lalu di Al-Qasas juga ada Quran surah ke-28 ya. Di ayat 49. Ya. Ini fase Mekah. Jadi ketika di Mekah mulai disoal, kan? Kemudian dituduh tanpa alasan, tanpa argumentasi dan sebagainya, turun ayat-ayat ini. Seperti nanti tadi saya tuliskan pertama Quran surah 17 Al-Isra ayat ke-88. Ya Allah sampaikan, "Qul la in ijtama'atil insu ya wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithli walau kana ba'dhum li ba'din dhahira." Ya kata Allah, ya kalau engkau sanggup, ya engkau datang aja buat semisal ini. Nanti ada tawaran bikin 1 surah, bikin 10 surat sesuai dengan urutan ini. Ya kalau engkau mengatakan ini produk manusia, engkau juga manusia kan? Bahkan engkau bertutur yang juga paling fasih di masanya. Engkau ahli sastra, ya penyihirnya kau benar-benar penyihir, dukunnya kau benar-benar dukun. Hei dukun di kalangan jahiliyah, engkau katakan ini produk dukunisasi. Nah, bikin yang semacam ini kalau engkau bisa. Kau katakan ini produk sihir, engkau yang penyihir buat semacam ini. Kau katakan ini produk manusia, bikin yang seperti ini kalau mampu. Ya, kalau mampu kata Quran itu. Ya, logikanya kan begitu. Jangan Anda menuduh tanpa argumentasi, jangan memberikan statement tanpa bukti, apalagi penuh dengan kedengkian. Itu ajaran yang sangat indah. Ya. Dan ingat baik-baik teman-teman sekalian, ingat baik-baik ya. Kalau di Quran tidak disebutkan kapan kejadiannya, siapa tokoh sentralnya, ini menunjukkan kesan bahwa itu potensial terjadi lagi di setiap masa dengan tokoh-tokoh yang berbeda, tapi dengan substansi yang serupa. Jadi kalau ditarik ke nuansa kekinian, ada nggak yang sekarang menyoal Nabi Muhammad SAW? Ada. Ada yang menghina beliau? Potensial ada. Ada yang merendahkan beliau? Potensial ada. Dan kita sebagai umatnya, ya sudah dibimbing bagaimana cara membela. Ya, membela dalam konteks ini adalah membela kehormatan Nabi Muhammad SAW dan menjelaskan kebenarannya supaya tahu.
supaya ringan hisab kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan kecintaan kita. Salah kalau ada orang mengatakan narasi Nabi Muhammad gak perlu dibela, dia kan kekasih Allah. Bukan. Pembelaan kita, bukti cinta kita kepada Rasulullah. Itu poinnya. Ya kan? Ya, Anda kalau lihat anak Anda dilecehkan, ya kan? Anda membelanya, padahal anak Anda punya kemampuan, bahkan dia lebih kuat dibandingkan dengan Anda. Ya, dia seorang binaragawan, badannya lebih kekar, kemampuannya tinggi, tapi Anda sebagai orang tua, Anda membelanya. Ya, anak Anda tentara misalnya, jenderal, sudah punya bintang dan sebagainya, dilecehkan oleh orang lain. Anda bapaknya, bahkan bukan jenderal, bukan bintang, bukan tentara, Anda akan tampil membelanya. Kenapa? Bukan karena Anda melihat anak itu tidak punya kekuatan, tapi lebih Anda ingin menampilkan bahwa penjagaan kehormatan dan cinta Anda kepada anak Anda. Demikian sebaliknya. Orang tua kita dilecehkan, padahal orang tua punya kemampuan misalnya, punya kedudukan dan sebagainya, dia dilecehkan. Tapi kenapa kita bergerak sebagai anak yang mungkin tidak punya kedudukan yang serupa? Karena cinta dan penghormatan kepada orang tua. Dan perintah untuk mencintai Nabi itu melebihi cinta kita bahkan kepada kedua orang tua, bahkan diri kita sendiri. Paham? Ya. Baik. Ini poinnya teman-teman sekalian. Maka dari itu, di fase Mekah ditemukan seperti ini, sekarang pun akan ditemukan. Boleh jadi ada orang yang belum kenal, di bahasa kami ya, dengan Nabi Muhammad SAW, dari kalangan orang yang belum beriman, non-muslim. Mungkin belum kenal Nabi, tapi berpotensi dia akan menghina, melecehkan dengan bentuk-bentuk yang berbeda, bikin karikaturkah, gambarkah, bikin novelkah, macam-macamkah. Ya, tapi intinya melakukan suatu tindakan kekerasan terhadap Nabi Muhammad SAW yang bahkan belum pernah dilihat. Ya. Dan seterusnya, bahkan belum pernah baca kisahnya dengan benar, akan terjadi potensial. Dari kalangan mana? Mungkin kalangan yang kedua, yang belum kenal tapi ingkar, ya kan? Kan tidak argumentatif, nggak kenal, nggak pernah baca dengan benar, ya kan? Cuman dengar sekilas, terprovokasi, langsung mencela, langsung menghina, langsung menjelekkan, menjatuhkan, tapi nggak cari referensi, nggak punya argumentasi, itu raib namanya, ya kan? Atau yang kedua, ada yang mengaku muslim tapi ikut-ikutan, ya kan? Ada. Bahkan yang lebih parah daripada itu adalah fase ini, fase nifak. Nifak itu kan tempatnya Madinah. Waktu itu, penyakit yang marak di kalangan masyarakat Madinah. Kalau munafik di Mekah, nyaris tidak ditemukan karena hitam putih keadaannya. Di Madinah akan ditemukan tokohnya, ya seperti ya Abdullah bin Ubay bin Salul, kita temukan, ya kan? Bagaimana menjadi tokoh bapak munafik pada masa itu dan dikenal sampai dengan sekarang atau kekinian. Yang paling menarik adalah, teman-teman sekalian, ini poin yang paling penting. Sekali lagi, bila hanya disebutkan ayatnya umum, ini memberikan kesan kepada kita bahwa potensial itu terjadi lagi di masa depan. Dan di fase Madinah itulah turun ayat ke-23. Jadi kan Al-Baqarah ini suratnya Madaniyah. Ya, surat-surat atau ayat-ayat yang turun setelah Nabi hijrah. Ya, setelah Nabi hijrah. Dan ketika Nabi hijrah ke Yathrib, kelak menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah, turunlah Al-Baqarah ini. Jadi kalau yang tadi Al-Isra, kan, kemudian Hud, Yunus, Al-Qasas, ini fasenya Mekah semua, yang ini Madinah. Ya, dalam konteks Madinah itu setelah hijrah maksudnya, karena Madaniyah itu ba'da hijrah. Makkiyah sebelum hijrah. Karena hijrahnya dikenal ke Madinah, maka umumnya orang-orang mengatakan di Madinah, gitu kan? Walaupun tidak semua ayat yang turun atau surah yang turun setelah hijrah posisinya di Madinah, bisa di tempat-tempat yang lainnya. Nah, kembali ke sini teman-teman sekalian, maka penyoalan terhadap Rasulullah SAW termasuk kepada Al-Quran potensial dilakukan bukan hanya oleh orang-orang yang belum beriman, yang belum kenal Nabi seutuhnya, tapi yang paling menyakitkan dan menyedihkan kadang-kadang akan potensial terjadi oleh orang-orang yang munafik. Dia mengaku muslim, tapi karena terkena penyakit tertentu, bisa karena akumulasi maksiat, bisa karena provokasi setan, ya untuk urusan dunia tertentu. Ini kan kalau sudah makan sesuatu yang haram, jadi penyakit kan? Ingat loh ya, ya mengkonsumsi sesuatu yang haram itu jadi penyakit. Ya, hasil judi itu hati-hati tuh, jadi penyakit tuh. Nanti kebawa kemana-mana tuh. Ya pasti udah lekat tuh. Judi itu nanti gambarannya kalau sudah jadi candu, racun, nanti kemana-mana. Ya paling minimal nanti temannya minuman. Setelah itu nanti perzinaan. Itu udah pasti tuh. Puncaknya pembunuhan. Ya, puncaknya apa? Pembunuhan. Jadi itu sudah lekat tuh. Dan sejarah sudah membuktikan itu. Jadi kalau kita ngaji dengan teliti, baik di Quran, di hadis, kemudian dilihat di sirah, itu seperti itu. Karena itu racun. Yang sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Ya, apalagi kalau sudah tergabung dalam bentuk-bentuk yang lebih besar, itu sangat berpotensi harus kita waspadai karena daya rusaknya itu tinggi. Ya, magnitudenya itu, gempanya itu bisa mengguncang dan menghancurkan tinggi. Nah ini teman-teman, munafik itu seperti itu.
kena penyakit di dalamnya, mengaku muslim, tapi penyoalannya tinggi. Bahkan kepada nabinya pun ya tega melukai. Ya, tega melukai. Ya, melukai ajarannya, menyoal Qur'annya dan sebagainya. Bahkan kemudian menyoal Quran dengan mengatakan kalimat-kalimat terhadap Quran yang bahkan nyaris orang-orang dulu pun tidak terfikirkan begitu. Orang dulu kan mengatakan nih produknya manusia biasa, gitu kan? Dituduh kemudian dari hasil dari perdukunan, sihir dan sebagainya. Orang sekarang bisa mengatakan dengan yang bahasa halus, tapi dalam maknanya untuk merusak itu semua. Ini produk budaya. Kalau sudah budaya kan melekat dengan kulturnya, ya kan? Ya, dengan tipologi masyarakatnya. Karena ini Arabnya tempo dulu, ya ini budayanya untuk budaya Arab tempo dulu. Yang kekinian pun, Arab kekinian belum tentu cocok, apalagi untuk di luar Arab misalnya. Maka dimunculkan kesannya seakan-akan Islam itu identiknya dengan Arab. Maka dimunculkan gerakan-gerakan anti-Arab, dilekatkan Islamnya ke Arab, maka muncul kata-kata yang tidak pantas, tidak elok. Bisa terjadi. Ya, bisa terjadi. Tapi saat yang bersamaan, pengaruh-pengaruh yang paling nyata, misal datang dari Barat secara langsung, atau dari negara-negara tertentu yang jelas-jelas bertentangan, bahkan dengan dasar-dasar tempat di mana seseorang itu menetap. Ya, seperti kita di Indonesia misalnya, kita punya falsafah Pancasila, punya nilai ketuhanan, ya, yang Maha Esa, sampai 5 sila itu, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan, keadaan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kan itu gambaran frame-nya. Ya, maka apakah semua budaya yang datang ke kita, lantas kemudian ya bisa sejalan dengan itu? Ya, falsafahnya kan kalau sejalan diterima, kalau tidak sejalan, gitu kan, apalagi bertentangan kan langsung ditolak. Ya, nah sekarang coba kita lihat secara historikal, secara sejarah, apa pernah ada Arab bisa menjajah ke Indonesia setelah menjadi Indonesia atau sebelum jadi Indonesia, atau sebaliknya? Justru kemerdekaan itu justru disupport oleh orang-orang yang datang dari Arab, ya, dan mereka adalah Muslim, datang ke Nusantara ini bersatu padu dan melahirkan bersama-sama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini contoh saja. Contoh berkehidupan. Saya ingin tarik kembali kepada Quran, kepada hadis, kepada Nabi Muhammad SAW. Karena seringkali kita dapatkan seakan-akan Islamnya dikesankan dengan sebuah kultur, sebuah budaya, sehingga akhirnya ada kesimpulan bahwa Quran itu produk budaya. Sehingga kalau produk budaya, boleh disesuaikan, boleh dirubah. Ya, ini yang sangat berbahaya. Karena itu, kalau kita runtut-runtut, gak akan jauh. Semua itu nasabnya, sumbernya, kalau nggak ke sini, larinya pasti ke sini. Ya, kalau nggak di sini, larinya pasti ke sini. Ya, itu akan ditemukan. Ya, kalau di kalangan orang yang belum beriman, boleh jadi akan ada riset, mungkin membentuk sebuah semacam akademi atau sekolah untuk mencari kelemahan Quran, bisa jadi. Ya, atau kelemahan dari sisi kerasulan, bisa jadi. Tapi sayang, ini sudah berlangsung 15 abad, tidak pernah ditemukan formula untuk bisa melahirkan itu, tidak. Kenapa? Nanti jawabannya banyak ditafsir, termasuk nanti kita akan baca beberapa kitab tafsir. Karena memang ada jaminan dari Allah langsung yang menyampaikan kalamnya. Quran itu kalamullah, bukan produk manusia, bukan makhluk. Ya, maka Allah yang berkenan untuk menjaganya. Ini yang tidak memungkinkan bagi setiap manusia untuk bisa menghasilkan segala hal, atau bahkan ingin membuat atau menyerupai atau bahkan sekedar mirip dengan Al-Quran. Ini poinnya. Nah, jadi ini situasi yang terjadi, teman-teman sekalian. Maka dalam situasi inilah turun ayat yang ke-23, wa in kuntum fi raib. Kan? Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina. Mimma, maknya lari ke Al-Quran. Nazzalna ala abdina. Abdina lari ke Nabi Muhammad SAW. Jadi Allah langsung menyatukan keduanya. Ya. Allah menyampaikan, hei, jika kalian menuduh, meragukan, tapi disertai dengan tuduhan, tapi tanpa argumentasi. Nah, ini pelajaran penting. Ya, pelajaran penting kepada kita semua selaku insan beriman. Boleh memberikan pandangan. Ya, boleh memberikan pandangan. Bahkan sebagian mengatakan ini kritik misalnya kan. Ya, yang sifatnya apa? Sifatnya punya argumentasi yang membangun, yang positif. Dan Quran juga indahnya mengatur lagi, sampaikan dengan cara-cara yang tidak melukai. Kan? Cara-cara yang menyentuh kepada hati yang benar, kepada pikiran yang jernih, bukan untuk menyingkirkan seseorang, melukai kehormatan seseorang. Silahkan tampilkan. Jadi kalau ingin menyampaikan pandangan, boleh, mengkritik, boleh. Tapi, kata Quran, harus punya argumentasi. Jangan sudah menyoal, tapi nggak punya bukti, nggak punya argumentasi. Sifatnya hanya senang nyoal-nyoal saja, bahkan jadi pekerjaan harian. Itu yang berbahaya. Kalau itu sudah menjadi pekerjaan harian, rutinitas, seakan-akan jadi jasa pada keburukan, itu yang paling bahaya. Itu yang paling bahaya. Ya, dan itu sumbernya pasti cuma dua ini. Ya.
Imma ada orang yang belum kenal dari kalangan yang belum beriman, atau orang yang mengaku muslim tapi berpenyakit, kalangan munafik. Dicari di setiap zaman pun kembalinya pasti ke sini. Dan tidak rasional. Ya nuduh aja. Tapi kalau diajak diskusi, ya nggak akan ketemu karena tujuannya pekerjaannya cuma nuduh, bukan mencari argumentasi. Ini poinnya. Ini akan ada, ya, akan ada di setiap generasi. Ya, maka nanti ada obatnya. Kita sudah diberikan jalannya. Ada jalannya. Cara menghadapinya bagaimana? Secara elegan bagaimana? Kapan ada ruang untuk diskusi? Kapan diskusi itu tidak bermanfaat? Ya, kenapa? Karena yang dikejar dari kalangan orang-orang tertentu bukan diskusinya, cuma ingin ramainya aja, cuma ingin viralnya aja, ya. Dan dibalik dari semua itu, ya keuntungan dunia yang sesaat itu. Itu yang mesti penting-penting untuk diketahui, ya. Ingat itu. Balik sini. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina. Kalau kalian memang meragukan, bukan sekedar ragu, kalian menuduh, kan, merendahkan baik Al-Quran ataupun hamba terbaik kami. Ini karena kalimat abdun pernah saya sampaikan di pertemuan lalu, tidak disebutkan bahkan dalam Al-Quran, kecuali menunjuk kepada tingkat kasih yang paling tinggi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Karena itu, hamba-hamba Allah kalau dipuji oleh Allah, itu tingkat tertingginya menggunakan kalimat abdun. Secara singkat saja apa yang pernah saya sampaikan, Nabi Muhammad SAW ketika diundang untuk Isra Mi'raj pun, peristiwa yang mulia itu, undangannya tidak menyebutkan kata Rasul atau Nabi, tapi Allah mengundang dengan kalimat abdun. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Karena puncak kemuliaan seorang hamba adalah atau terletak pada penghambaannya kepada Allah. Semakin tinggi penghambaannya, semakin mulia di hadapan Allah. Makanya orang yang sering banyak sujud sebetulnya sedang mengangkat derajatnya tinggi di hadapan Allah. Bukan merendahkan diri, tapi sedang mengangkat kehormatannya di tempat yang tertinggi. Bukankah kalau kita menghadapi yang tinggi, kita itu merendah? Gitu kan? Anda menghadapi pimpinan, Anda merendah kan? Nggak mungkin Anda meninggi. Meninggi selesai karir Anda kan? Ya kan? Anda menghadapi pimpinan, bos Anda, pimpinan Anda akan merendah. Dan merendah itu adalah jalan untuk menuju sesuatu yang tinggi. Dengan merendah, pimpinan Anda meninggikan Anda. Dia sopan nih, bagus nih, naikin karirnya, gitu kan? Nah, puncak penghambaan itu ketika Anda merendah. Dan siapa yang paling tinggi? Ta'ala. Ta'ala itu yang paling tinggi. Jalla wa'ala. Maka tidak ada yang lain kecuali Allah. Kita lekatkan subhanahu wa ta'ala. Kalau kepada makhluk saja kita saling menghormati, maka kepada pencipta semua makhluk, seharusnya di situ ada puncak penghormatan dan penghambaan kita. Makanya kita sujud. Ini puncak kehormatan, ini kita rendahkan. Untuk apa? Filosofinya dengan merendahkan itu kita mendapatkan puncak penghormatan tertinggi yang Allah angkat. Itu maksudnya. Oke? Nah, jadi teman-teman sekalian, kembali ke sini. Ketika kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala ya memberikan gambaran, jawaban bahwa kalau kalian merasa ragu, bahkan sambil menuduh, menyoal, menjelek-jelekan dan sebagainya terhadap Nabi Muhammad SAW atau bahkan Al-Quran, ya rasional saja. Ya, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina, ya kalau kalian katakan ini produk manusia, bikin dong semisalnya. Fa'tu bi suratim mimithli, datangkan yang semisalnya. Ya, semisal Al-Quran. Ini ada dua tafsir tuh, ada yang menyebutkan tafsir semisal Al-Quran, maksudnya ada yang mengatakan ya semisal produk dari Nabi Muhammad juga. Ya, maksudnya apa? Yang disebut produk Nabi Muhammad, Al-Quran itu bukan dari Nabi, ingat itu ya. Kalimat ini jangan sampai salah dipersepsikan, bukan. Maksudnya Nabi Muhammad itu kan nggak pernah belajar, nggak pernah membaca, nggak pernah ada guru, nggak pernah sekolah, ummi. Jadi ada yang menafsirkan, kalau memang ingin membuat, coba dari yang sama dengan Nabi juga, yang ummi juga, yang nggak pernah sekolah juga, mampu nggak bikin begini, kan? Ya, mampu nggak menyampaikan kalimat-kalimat ini, itu maksudnya. Ya, jadi karena Al-Quran kita tetapkan bukan makhluk, bukan produk manusia, tapi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita ingin tegaskan bahwa yang paling sahih nanti tafsiran yang menyampaikan mithli di situ kembali ke Al-Quran. Ya, fa'tu bi suratin min mithli, maka silahkan buat semisal Al-Quran ini karena engkau mengatakan produk manusia, maka bikin, Anda pun kan manusia. Bahkan Anda dari segi sastra lebih fasih, lebih hebat, lebih banyak syairnya. Sementara Nabi Muhammad SAW selama hidupnya sampai diangkat menjadi Nabi, ya tidak pernah terekam memiliki syair atau qasidah. Jelas sampai sini? Baik. Wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Bahkan kalau mampu, ya silahkan ajak sekutu kalian, teman-teman kalian dari kalangan manapun termasuk jin. Karena di surah Al-Isra ayat 88 itu Allah menantang. Ya, kalau kalian merasa benar, in kuntum shadiqin, kalau kalian merasa benar, ajak sekutu kalian termasuk jin-jin yang kalian anggap mungkin bisa membantu. Ya. Kayaknya itu gambaran umumnya. Sekarang kita bacakan ya tafsirnya sejenak.
Di pertemuan lalu kita bacakan beberapa tafsir. Sekarang coba kita bacakan yang lainnya. Kemarin sudah Jami'ul Bayan dari tafsir Al-Imam At-Tabari. Yang ini ya. Ini yang kalangan awal sekali. Ini salaf-salaf awal nih ya. Udah saya bahas ya. Terus bahkan dari lebih awal dari ini yang kemudian dikodifikasikan tafsirnya Tanwirul Mikbasnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ini sudah kita sempat sampaikan juga. Ya, kita coba lihat yang Ibnu Katsir ya, Tafsirul Qur'anil Azim. Ini pun nanti akan menyebut beberapa tafsir yang coba kita sebutkan. Ada beberapa yang sudah kita tampilkan. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma syara'a ta'ala fi taqririn nubuwwati ba'da an qarrara annahu la ilaha illahu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah menegaskan di ayat ke-21 bahwa tidak ada Tuhan yang layak dipertuhankan, yang disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala saja, dan menyembah Allah adalah jembatan untuk menuju takwa seperti yang pernah tadi saya sampaikan. Maka Allah pun kemudian menerangkan tentang ketetapannya untuk mengangkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan kepada kita bagaimana cara menyembah Allah sekaligus mempraktikkan, mengimplementasikan petunjuk yang terangkum dalam Al-Qur'an itu. Faqala mukhatiban lil kafirin, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, untuk memberikan sanggahan sekaligus penegasan kepada orang-orang yang ingkar. Ini yang tadi kita terangkan, ini kan tafsirnya. Saya ingin menegaskan bahwa apa yang saya terangkan itu tidak akan berbeda insya Allah dengan kitab-kitab tafsir yang sudah terkodifikasi, baik yang klasik ataupun yang kontemporer. Karena kita sebelum ngajar ngaji dulu ya. Ngaji dulu, kumpulin dulu ya, pelajari ini isinya begini ya, kaitannya begini baru kemudian kita berani menyampaikan, bukan dari pendapat pribadi ya. Waliyadu billah. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina, yakni Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Dan jika kalian, orang-orang yang ingkar termasuk orang munafik, meragukan, menuduh tapi nggak punya argumentasi ya terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, yang dibawa oleh beliau yaitu berupa Al-Qur'an, fa'tu bisuratim mim mithli ma ja'a bihi in za'amtum annahu min 'indi ghairillah. Maka silahkan bikin yang semisalnya. Kamu kan mengatakan itu produk manusia, maka kamu pun pasti bisa buat. Kamu yang hebat sastranya, tadi saya katakan kan, kamu yang bahkan ada penyihir, penyair, ya dukun dan sebagainya, bikin dong. Ya kata Allah, bahasa kitanya begitu ya. Silahkan bikin jika kalian mengira ya bahwa Al-Qur'an itu bukan dari Allah atau bukan firman Allah Subhanahu wa taala. Fa'aridhuhu bimithli ma ja'a bihi. Kemudian silahkan tampilkan, presentasikan ya seperti halnya Al-Qur'an disampaikan kepada kalian. Ya Muhammad SAW nggak pernah menyembunyikan. Ini ada ayat, beliau sampaikan. Ya, beliau bacakan. Isinya diterangkan. Ya kalian juga silahkan, jangan sembunyi-sembunyi, jangan malu-malu, bikin aja satu surat aja kata Allah, nggak usah banyak-banyak. Satu surat bikin. Lalu setelah itu coba presentasikan, tampilkan. Ya, karena mereka itu kalau sudah bikin syair, itu nanti mereka akan coba menampilkan itu. Puncaknya nanti di pusat-pusat hiburan disebut dengan aswaq. Ada Suq Al-Uqad, ya, Suq Dumatu Jandal, dan puncaknya di Jabal Qubais dekat Ka'bah itu yang sekarang ada Istana Raja itu ya, di atasnya itu. Nah, dekat Grand Zamzam, Sofwa di sampingnya. Nah, itu di situ puncaknya. Nanti kalau orang yang paling hebat syairnya dipilih 7 nanti ya, 7 terbaik. 7 itu nanti ada pimpinannya disebut dengan Amir Syu'ara. Dulu Emre El Qais ya yang menjabat itu. Nanti yang 7 ini hasilnya karya mereka akan dikumpulkan, ditulis dengan tinta emas, ditempelkan di dinding Ka'bah, disebut dengan mu'allaqat. Maka dikenal dengan mu'allaqat as-saba'. Mu'allaqat as-saba', yang kelak kemudian di masa Islam diganti dengan kain kiswah yang tulisannya berubah menjadi ayat-ayat Al-Qur'an. Itu sejarahnya. Nah, itu sejarahnya. Kemudian wasta'inu 'ala dzalika biman syi'tum min dunillahi fa innakum la tastati'una dzalika. Ya, kalau kalian mau minat silahkan. Minta tolong pada siapapun, bersekutu dengan siapapun, ya, dan tidak akan pernah didapati karena yang kalian lawan adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menyampaikan syuhada'akum yang dimaksud dengan syuhada'akum. Wad'u syuhada'akum yang dimaksud adalah a'wanakum, ay qauman akharin yusa'idunakum 'ala dzalik. Ya, yang dimaksud adalah ya teman-teman kalian, penolong kalian, sekutu kalian yang sekiranya kalian nilai mampu membantu kalian. Ya, dan di sini beliau menukil dari tafsirnya Ibnu Jarir, ya, At-Tabari halaman 496. Ini kita ada tafsirnya, ya, Jami'ul Bayan. Jadi Al-Imam Ibnu Katsir pun mengambil referensi dari ulama-ulama yang sebelumnya. Nah, seperti itulah para ulama mereferensikan, mengambil manfaat, merekomendasikan. Itu indah kalau seperti itu. Ya, saya dulu pernah menyampaikan kalau kita punya database kan para ustadz itu,
atau setidaknya mungkin MUI ya. Nah, kita usulkan tuh ya, ada database ya, para ustadz atau para ulama jadi referensi ya. Dengan teman-teman kan nanti gampang, pengen belajar sirah misalnya kita bisa klik, ada tuh ya. Belajar fikih siapa, belajar tafsir ada tuh. Dan saling merekomendasikan, itu indahnya. Dan punya kualifikasi yang fiqh terpercaya ya. Baik, teman-teman sekalian, ini sebagian besar sudah saya uraikan ya, dan ini juga beberapa yang sudah saya tampilkan, saya jelaskan. Ini bacaannya nggak akan jauh dari apa yang sudah saya sampaikan. Di sini disebutkan juga di surah Al-Qasas ada di sini. Waqad tahaddahumullahu taala, kita lompat sedikit karena tadi sudah sampai ya. Waqad tahaddahumullahu ta'ala bihadza fi ghairi mawdhi'in minal Qur'ani faqala fi surat Al-Qasas, tadi yang saya sampaikan. Allah Subhanahu wa taala menantang mereka di fase-fase Makkiyah, fase sebelum hijrah, supaya mereka kalau meragukan menuduh Quran, menuduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, silahkan bikin semisal itu. Maka disebutkan di surah Al-Qasas, betul, ayat 49, dan Al-Isra ayat 88, kemudian juga surat Hud ayat 13, dan surah Yunus ayat 37 sampai 38. Sudah saya tuliskan ya. Baik. Nah, kemudian ثم تحدهم الله تعالى بذلك أيضا في المدينة فقال في هذه الآية. Ini yang tadi saya terangkan. Selain fase Makkah juga akan ditemukan di fase Madinah dengan turunnya ayat ini sebagai tantangan bagi orang yang mencoba menjatuhkan kehormatan Nabi Muhammad SAW dan juga meragukan bahkan menuduh Al-Quran. Jadi singkatnya, tuduhan terhadap Al-Quran dan perendahan ya terhadap kehormatan Nabi Muhammad SAW itu bisa terjadi di setiap masa, dan puncaknya hanya akan dua. Imma bersumber dari orang yang ingkar atau orang munafik. Itu saja. Dan di Quran sudah dikhatamkan itu semua, bahkan memberikan kepada kita gambaran bagaimana cara mengatasinya. Nah, teman-teman sekalian, setelah itu yang paling menarik, ini yang paling menariknya. Ada penutup dan pembuka yang sama. Jadi pembukanya di ayat 23 itu, wa in kuntum fi raib, dibuka dengan in kuntum. Ya kan? Dan ditutup dengan kalimat in kuntum juga. Ini nggak ditemukan di sini, tapi saya mau analisis dari segi kebahasaan, ya kan? Dan kita belajar di situ ya. Nanti kita akan temukan di beberapa tafsir-tafsir kebahasaan. Ini dibuka dengan kalimat wa in kuntum fi raib. Ya, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wa du'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum. Ya kan? Ditutup dengan in kuntum juga. In kuntum shadiqin. Teman-teman sekalian, saya pernah sampaikan di pertemuan yang lalu bahkan ya, in kemudian juga terus, ini kan syarat nih ya, yang menunjuk pada satu persoalan yang tidak akan sempurna kecuali ada jawabannya gitu ya. Jika itu kan, jika itu kan jika A gitu kan, maka B gitu kan. Jika kamu datang maka saya pun datang, gitu kan? Ya, maka di sini dengan huruf syarat ada jawabnya, disebut dengan jawab syarat, ya kan? Kalau kamu merasa ragu, ya kan? Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina, fa itu jawab syaratnya. Maka buktikan dong keraguan itu, jangan cuma nuduh tanpa bukti, gitu kan? Baik ya. Nah, tapi yang saya ingin katakan adalah ini nih poinnya teman-teman sekalian. Quran tidak mengatakan in antum, tapi in kuntum dan fi raib. Ketemu kuntum, ya kan? Dan diakhiri juga dengan in kuntum. Ini menarik nih. Biasanya kalau in dengan kuntum ketemu dengan kata kerja, saya pernah terangkan di pertemuan yang lalu-lalu, ya, maka kata kuntum ini menjadi penegas, penguat, taukid, ya kan? Pada kata kerjanya. Contoh, di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 31. Allah sampaikan qul in kuntum tuhibbunallaha. Ya, maka kuntumnya menjadi penegas. Allah bisa mengatakan in tuhibbunallaha, bisa. Atau ya, innya nggak berperan, atau innya misalnya berperan di situ, nunnya dibuang. Misal in tuhibbullaha, bisa. Ya. Ya, tapi kenapa ada kuntum di situ untuk menegaskan? Qul in kuntum tuhibbunallaha. Viralkan Muhammad SAW. Katakan kepada umatmu, jika memang kalian serius mencintai Allah. Jadi kalau kuntumnya dibuang, jika kalian mencintai Allah, maka semua akan mengatakan, ya kami mencintai Allah, kan? Pembuktiannya apa? Maka buktikan dengan ikuti Nabi Muhammad SAW. Tapi Allah sangat maha memahami kita.
Bahkan kalau ditanya, apakah mencintai Allah, semua akan mengatakan, kami mencintaimu ya Allah. Benar nggak? Gitu kan? Ya, apakah setiap yang dikatakan di lisan benar tertuang di dalam jiwa dan pikirannya? Maka Allah hanya mengajak kepada yang serius. Ya kan? Ya, hanya menyampaikan kepada yang serius, menchallenge yang serius. Qul in kuntum tuhibbunallaha. Kuntum di sini berfungsi untuk menegaskan jika kalian benar-benar serius mencintai Allah, ya buktikan dong keseriusannya. Dengan apa? Fattabi'uni, ikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana praktik berkehidupan? Bukan hanya masalah ibadah-ibadah ritual. Menjadi seorang ayah, seorang suami, menjadi anak, menjadi pemimpin, menjadi rakyat, menjadi macam-macam. Contohnya ada di situ, makanya disebut dengan uswah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, kan? Nah, balik ke sini teman-teman sekalian. Tapi kalau setelah itu disebutkan sifat, keadaan, ya kan, yang melekat pada orang atau sesuatu, maka ya, ini ingin memberikan kesan bahwa ini syarat yang dimaksudkan atau informasi yang disampaikan sebetulnya nggak nyata begitu gitu. Ya, jadi ingin menguatkan sebuah keraguan, itu yang menarik tuh. Kalau yang tadi kan menguatkan sebuah pekerjaan, ini menguatkan sebuah keraguan. Jadi kalau dikatakan misalnya wa in kuntum fi raib mimma nazzalna ala abdina. Jika kalian memang merasa ragu, menuduh, ya kan? Dengan apa yang kami turunkan, dengan kekuatanku kami turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, mereka benar-benar nuduh tuh. Ya, mereka benar-benar ragu. Ya, benar-benar ragu dalam konteks tuh ingin menuduh, ingin menyoal. Ya, tapi saat yang bersamaan, mereka sebenarnya nggak yakin dengan apa yang mereka tuduhkan itu. Itu yang dimaksudkan. Ya, jadi mereka ingin menunjukkan tuduhan yang dalam kepada Nabi, tapi sebetulnya rapuh, nggak punya argumentasi. Makanya di akhir ditutup dengan kalimat, ya, lafaz yang sama, tapi makna yang kontras. Kalau yang ini menunjukkan sifat menggebu-gebu nuduh Nabi, kan? Ya, wa in kuntum fi raib, dan kalau memang kalian merasa menguatkan diri untuk menuduh Nabi, merasa yakin nuduh Nabi, nyoal Nabi, macam-macam dan sebagainya, padahal sebenarnya keropos. Kalian sendiri ragu dengan apa yang kalian tampilkan, karena saking ragunya banyak tuduhan disampaikan. Ya, nggak cocok dukun, muncul sihir, nggak cocok sihir, muncul penyair, nggak cocok itu, muncul produk manusia. Jadi kalau orang udah kebanyakan nuduh, sebetulnya dia sedang meragukan tuduhan yang dia sematkan kepada orang yang dituduh, gitu ya. Sehingga selalu berusaha mencari celah-celah yang lain. Itu poinnya. Makanya di akhir ditutup dengan kalimat in kuntum shodiqin, kalau kalian merasa benar, padahal itu sindiran. Ya. Jadi kata kuntum yang melekat kepada sifat sesuatu itu sebetulnya sindiran. Sebenarnya kalian ragu kan, kalian nggak yakin kan? Tapi kalau kalian masih merasa benar dengan itu, buktikan aja kata Allah. Karena itu kalimatnya menggunakan kata shodiqin, jamak dari kata shodiq, ya, berasal dari kata sadaqa, bersumber dari kata as-sidqu, sad, dal, dan qaf. Sidqun. Ya, apa itu sidqun? Ma yahtamilu sidqa wal kadzib. Sesuatu yang masih netral di tengah-tengah, yang mungkin benar atau salah. Ya. Kalau yang benar saja, itu haqqun namanya, hak. Makanya semua yang bersumber dari Allah, ya, subhanahu wa ta'ala, kalimatnya menggunakan hak. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Itu artinya nggak mungkin Allah salah, nggak ada lagi ihtimal, nggak ada kemungkinan kalau bersumber dari Allah. Tapi kalau menggunakan sidqun, manusia menggunakan kata sidqun. Karena yang keluar dari manusia, dibimbing takwa bisa benar, dibimbing nafsu bisa salah. Ya kan? Maka Allah memberikan sifat kepada mereka, kalau kalian merasa benar, tapi ketika muncul kata kuntum dan in, padahal salah gitu. Itu maksudnya. Ya, kalian ini nuduh kencang-kencang begitu, nggak punya argumentasi, buktikan dong. Padahal kalian sendiri merasa sebetulnya kalian salah, cuman merasa benar aja. Gitu kurang lebih kalimatnya. Ya, nah ini poinnya. Wah, dalam ya, kalau kita belajar Quran itu, Masya Allah, bacanya kan beda ya. Ya, bacanya beda. Nah itu teman-teman sekalian poinnya. Maka setelah itu daripada capek-capek, kan, nuduh-nuduh nggak betul, kemudian menyoal-nyoal yang tidak benar terkait dengan Quran ya, teman-teman sekalian, dan pembahasan ini maksudnya, maka nanti akan muncul ayat ke-24 untuk menegaskan, sudah jangan buang-buang waktu, daripada di dunia juga capek, lelah, pekerjaannya juga ya tidak bermanfaat, banyak mengumpulkan madarat. Ya, jangankan Allah yang marah, manusia lain pun ikut marah gitu. Ya, silahkan aja kalau kita menyalahi fitrah, jangan kita lah ya, ada orang lain aja. Kalau ada orang lain menyalahi fitrah, anti kebenaran, sengaja bikin onar dan sebagainya, jangankan Tuhan, jangankan Allah, manusia lain pun bisa ikut tidak senang. Ya? Nah, itu jaminannya, jaminan kembalinya, nestapanya tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan berpotensi menjadi kerak atau bahan bakarnya neraka saat berpulang. Nauzubillah min dzalik. Tahu dari mana?
Nanti kita lanjutkan di ayat berikutnya, di ayat ke-24. Ya. Nah, teman-teman, saya kira itu yang sementara bisa disampaikan. Izin menyampaikan informasi terlebih dahulu sebelum kita mengakhiri, menutup pertemuan di malam hari ini. Yang pertama, mohon doa. Mohon doa, insya Allah tanggal 11 September. Ya, 2022 hari Ahad. Kita akan ada peresmian pembangunan pesantren Mira, dan insya Allah akan langsung dari lokasi Mira. Nanti teman-teman tahu kan, selama ini sering kali bertanya di mana lokasinya, seperti apa dan sebagainya. Insya Allah hari Ahad, waktunya siang jam 1 sampai kurang lebih jam 3, kita akan ada peresmian pembangunan pesantren Mira Ma'had Islam Rafi Akhyar, langsung dari lokasi. Kita siarkan juga ke teman-teman, dan mudah-mudahan Allah memberkahi apa yang kita bangun, sama-sama jadikan wakaf ya. Insya Allah, baik kita semua yang mengajar, Allah berikan amanah bisa beda-beda. Tapi saya selalu katakan, ini milik kita, kita jaga. Makanya saya protek dari awal. Dari mulai bahkan suratnya, lahannya, tempatnya, semua wakaf. Dan sekali lagi saya tidak memiliki sedikit pun. Hanya numpang nanti ikut mengarahkan, membangun, mengajar. Alhamdulillah, selesai. Mudah-mudahan Allah rela, gitu kan. Nanti ada yang menggantikan lagi, demikian seterusnya. Mudah-mudahan juga bermanfaat untuk kehidupan berbangsa, bernegara di negeri yang kita cintai, Indonesia ini. Yang kedua, teman-teman, saya mengingatkan hati-hati. Sekarang ini dinamikanya semakin tinggi, ya. Jaga diri baik-baik. Bahkan pesan orang tua kita dari sejak dulu, jika ada kondisi-kondisi yang tidak mudah kita berkehidupan, banyak sekali tantangan, banyak kesulitan ditemukan untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah, ya. Berbagai hal terjadi di hadapan kita, sulit mengungkapkan kebenaran dan sebagainya. Maka ada satu amalan yang ditekankan untuk dijaga, yaitu minimal jaga diri untuk tidak berbuat maksiat. Ya, so jangan berbuat kriminal, jangan berbuat maksiat. Minimal tahan itu. Kalau kesulitan berbuat baik, jangan maksiat. Itu poinnya, yang paling penting untuk bisa kita lakukan. Dan kita juga mengetahui bahwa sekarang sudah dekat tahun-tahun politik, bahkan sudah masuk, ya sudah banyak hal terjadi. Hati-hati ya. Saya ingatkan dari sekarang, hati-hati, banyaknya potongan video, berita-berita yang sengaja untuk diviralkan, mengadu satu dengan yang lainnya. Ya, saya tidak punya kecenderungan yang dimaksudkan. Hati-hati dengan potongan-potongan video sekali lagi, ataupun berita-berita tertentu yang kadang sengaja dimunculkan di momen-momen tertentu, ya, dipotong di 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun lalu, entah konteksnya kemana, yang sengaja hanya dimunculkan untuk mencari hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Hati-hati dengan itu semua, tetap jaga diri baik-baik. Saya mencintai Anda semua, dan kita saling menjaga diri dalam kebaikan, berbuat yang terbaik untuk negeri bangsa ini sebagai niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, teman-teman sekalian, dengan izin Allah, insya Allah, bila tidak ada halangan, di bulan depan kita akan mulai program Quran Semesta yang seperti pernah saya sampaikan. Sekarang kita sedang proses untuk memperbanyak, berdialog, dan juga mengakomodir, ya, program-program yang disinergikan dengan setiap wilayah. Nanti sebentar lagi di pertengahan bulan datang dari Sulawesi, ya, untuk belajar juga. Insya Allah ada utusan belajar sehingga pulang nanti jadi imam, jadi penghafal Quran, jadi khatib juga yang kita latih. Insya Allah di masa-masa tertentu kita doakan lancar teman-temannya yang akan berangkat. Nanti kalau sudah datang baru kita infokan. Dan insya Allah programnya akan dimulai di bulan depan untuk semua secara terbuka dan gratis, insya Allah ya. Bukunya dibagikan gratis, programnya juga gratis, dan mudah-mudahan harapannya Allah ridha dengan apa yang kita kerjakan. Tetap jadi orang yang baik, berkarya untuk bangsa, negeri, sesuai dengan amanah yang Allah titipkan, saling mencintai, jauhi segala hal yang dapat mengurangi kehormatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan niatkan itu sebagai ibadah sehingga punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an waj'al al-Qur'ana sahiban lana fid dunya wa nuran lana fil qubur wa syafi'an lana fil akhirati ya arhamar rahimin. اللهم نحمدك كما علمتنا أن نحمدك ونشكرك شكرا كما علمتنا أن نشكرك أنت المقدم أنت المؤخر بيدك الخير إنك على كل شيء قدير نصلي ونسلم على حبيبك الكريم رسولك المصطفى الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين. Perbanyak bacaan Al-Quran, surat Al-Kahf, surat Yasin, bersalawat pada Nabi, siap besok untuk Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.